Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang database cloud. Anggotanya saya sendiri Muhammad Zidan Al-Dafa, NIM 2018 420 111. Gali Nugroho 2018 420093. M Bagus Santrianom Zain 2018 420 036. Poppy Fitria Eviolina 2018 420 008. Brian Aldi Pramasta 2018 420 076. Haidar Miftahul Haq 2019 124 0001. dan Firdaus 2018 420 128. Di sini bagian saya akan mempresentasikan tentang pengertian database cloud. Database cloud adalah sebuah database yang dapat diakses oleh klien dari cloud service yang didistribusikan ke user melalui internet oleh cloud provider. Yang kedua ada keamanan data. Kelemahan cloud database adalah dari segi keamanan, karena data yang kita punya tersimpan di internet yang bisa saja semua orang di dunia ini mendapatkannya dengan cara hacking. Yang ketiga ada cloud computing. Cloud database berkaitan erat dengan cloud computing, yang mana merupakan sebuah metode komputasi di mana kemampuan IT disediakan sebagai layanan berbasis internet. Sejarah database cloud. Database cloud merupakan sebuah sistem penyimpanan data yang mulai banyak dipakai oleh perusahaan atau organisasi karena dianggap mampu memberikan kemudahan serta beragam manfaat seperti efisiensi secara ekonomi dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Lalu bagaimanakah sebenarnya sejarah database cloud itu sendiri? Mari mulai membahas mengenai sejarah database cloud. Database cloud sendiri sebenarnya merupakan hasil dari evolusi yang berlangsung secara bertahap. Sebelum database cloud mulai booming seperti sekarang ini, terlebih dahulu terjadi beberapa fenomena seperti virtualisasi, grid computing, ASP, service provision, dan juga software as a service, atau yang lebih dikenal pula dengan sebutan SaaS. Sebenarnya pada tahun 60-an sudah mulai muncul konsep yang menyatukan beberapa sumber dengan menggunakan jaringan yang bersifat global. Penambahan konsep oleh para pakar berdasarkan dari dasar pendapat inilah kemudian perkembangan database cloud mulai berlanjut. Beberapa ahli atau pakar kemudian memberikan tambahan mengenai konsep. Salah satunya adalah John McCarthy. John kemudian memberikan gagasan mengenai sebuah jaringan database yang kemudian akan menjadi infrastruktur untuk publik. Batu loncatan pada tahun 1999. Storage Salesforce.com seakan menjadi batu loncatan yang sangat berarti bagi sejarah perkembangan database cloud, karena situs tersebut merupakan pencetus yang pertama untuk aplikasi perusahaan yang dijalankan dengan internet, yang kemudian perkembangan database cloud disusul dengan web Amazon pada tahun 2006 yang menggunakan teknologi Elastic Database Cloud. Teknologi ini memungkinkan terdapatnya situs layanan web yang bisa komersialkan, dan juga kemungkinan beberapa perusahaan kecil atau besar dan juga individu untuk menjalankan setiap aplikasi yang mereka miliki. Batu loncatan besar lainnya datang pada tahun 2009. Pada saat itu, Google dan perusahaan lainnya mulai menawarkan aplikasi dengan browser, sebut saja seperti Google Apps. Pada dasarnya, database cloud bisa sangat cepat menyebar dan menjadi sangat disukai karena adanya layanan yang mudah untuk dikonsumsi sehingga banyak orang yang menerimanya dan akan memberikan efek penerimaan luas. Selain itu, ada beberapa faktor lain pula mempengaruhi cepatnya sejarah perkembangan database cloud, seperti matangnya teknologi visual, perangkat lunak yang bersifat universal, serta perkembangan bandwidth dengan kecepatan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus, NIM 2018 420036. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis database cloud. Apa itu jenis database cloud?
Di sini database cloud ada dua jenis, yaitu database relasional atau database SQL. Yang kedua yaitu database NoSQL. Jadi database SQL ini adalah jenis basis data yang dapat berjalan di cloud, baik dalam mesin virtual atau sebagai layanan, tergantung pada vendornya. Sementara database SQL mudah terukur secara vertikal, tetapi skalabilitas horizontal menimbulkan tantangan tersendiri. Untuk database NoSQL sama seperti database SQL, yaitu dapat berjalan di cloud, tapi perbedaannya ini melayani beban baca tulis yang berat dan dapat diatur naik turun dengan mudah. Sebagian besar aplikasi kontemporer dibangun dengan model data SQL, jadi bekerja dengan basis data NoSQL sering membutuhkan penulisan ulang kode aplikasi yang lengkap. Jadi database SQL ini tergantung pada vendornya, jadi sudah tersusun sesuai permintaan vendor. Untuk database NoSQL ini untuk melayani baca tulis yang berat, maka dari itu kebanyakan kode aplikasinya ditulis secara manual, jadi bisa dipahami ya perbedaannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Poppy Fitria Ediolina, NIM 2018420008. Kekurangan database cloud. Yang pertama, membutuhkan akses internet. Ketika kita akan mengakses data-data yang akan digunakan, kita harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat mengakses cloud storage. Jika tidak terhubung dengan internet, maka aplikasi ini tidak dapat diakses. Untuk dapat mengunggah maupun menyimpan file dengan cepat juga sangat dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, untuk file berukuran besar dibutuhkan kecepatan internet yang tinggi. Apabila kita akan menyimpan data yang memiliki ukuran yang besar, tentu akan menjadi masalah jika internet tidak dalam kondisi stabil. Jadi, koneksi internet harus dalam kondisi stabil dan cepat. Untuk mendapat internet yang cepat. Jika tidak, maka akan sangat membutuhkan waktu yang lama, karena internet sendiri itu tidak stabil. Yang ketiga, sulit diakses ketika server sedang mengalami traffic yang tinggi atau down. Ketika server mengalami down, maka data yang telah disimpan dalam cloud server pun akan menjadi sulit untuk diakses. Jadi biasanya proses perbaikan ataupun pemulihan dari cloud server yang mengalami down membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang keempat, rentan terhadap peretasan. Cloud storage juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap peretasan dan pembobolan terhadap layanan tersebut. Bila mana file-file ataupun data yang telah kita simpan di dalam cloud storage biasanya dibaca oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Brian Aldi Bramasta. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan tentang kelebihan dari database cloud. Yang pertama, file tidak mudah rusak. Bila kita menyimpan data pada layanan cloud storage, bisa dipastikan
data yang tersimpan tidak akan rusak. Kualitas serta keadaan file tersebut akan tetap sama seperti waktu pertama kali kita mengunggahnya. Kelebihan layanan cloud ini memang tidak dimiliki oleh media penyimpanan fisik, di mana file bisa saja kehapus ataupun terkena virus. Kemudian yang kedua, media penyimpanan yang tidak mudah rusak. Tentu media penyimpanan yang tidak mudah rusak karena tidak berupa benda fisik, dan penyedia layanan tentu akan menjaga server dengan baik untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada perangkat. Ketika terjadi kerusakan pada perangkat, maka mereka udah secara otomatis menyiapkan backup data yang disimpan di dalam server tersebut gitu. Dan yang ketiga, tidak memenuhi media penyimpanan fisik yang dimiliki. Ketika kita menggunakan cloud storage, tentunya akan jauh lebih menghemat tempat pada media penyimpanan tambahan lain seperti hard disk ataupun flash disk, karena data akan tersimpan pada database yang berbentuk digital, sehingga tidak akan memenuhi memori penyimpanan dalam media fisik PC ataupun HP. Kemudian yang keempat, cloud storage ini bisa diakses di mana saja. Dan dengan menggunakan cloud storage, kita tidak perlu membawa hard disk ataupun flash disk lagi kemanapun kita pergi, karena semua data yang akan kita gunakan sudah tersimpan di server. Ketika kita membutuhkannya, ya tinggal membuka dan mengunduhnya kapanpun dan dimanapun gitu. Ya syaratnya harus terhubung internet aja. Kemudian yang kelima, yang terakhir, keamanan dari privasi dari database cloud itu sendiri. Privasi kita akan lebih terjaga karena hanya kita sendiri yang bisa mengakses ataupun mengelola data di dalam cloud storage. Beda dengan penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk yang bisa aja dipinjam sama orang lain, dan kemudian orang lain bisa aja meng-copy paste file-file kita atau menghapusnya gitu. Sedangkan menggunakan cloud storage, kita bisa mengakses cloud storage dengan login terlebih dahulu gitu, menggunakan username ataupun password. Dan itu tadi, demikian presentasi saya tentang kelebihan dari database cloud. Thank you. Saya Dan Firdaus, NIM 2018-420128. Pengaplikasian database cloud dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata, kita dapat temui beberapa pengaplikasian cloud database seperti yang pertama, Socrata. Socrata adalah perusahaan penyedia layanan database secara cloud yang dapat digunakan untuk keperluan pemrograman database, menyimpan data, dan lain sebagainya. Yang kedua, Xeron. Xeron merupakan layanan database cloud dengan basis MySQL. Xeron saat ini telah tersedia di Amazon Web Service yang data centernya terletak di Amerika Utara dan Eropa. Yang ketiga, Microsoft SQL Azure Database. Microsoft SQL Azure Database merupakan layanan database cloud yang disediakan oleh Microsoft. Assalamualaikum, nama saya Haidar, NIM 2019-1242-0001. Kesimpulan. Yang pertama, tren database cloud, di mana perusahaan mulai menggunakan database cloud, di mana pengguna database komersil tradisional seperti Oracle, DB2, Microsoft SQL Server mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh penawaran-penawaran yang cukup menarik dari provider database cloud.
Kemudian penawaran apa itu? Jadi beberapa provider database cloud menawarkan sejumlah kemampuan seperti auto scaling, arsitektur penyimpanan bertingkat, pemulihan dari bencana, backup secara cepat, pengamanan akses data, dan kemampuan dalam mengolah big data dalam waktu real time. Jadi database cloud merupakan sebagai pertimbangan yang cukup bagus untuk perkembangan bisnis. Jadi serangkaian teknologi dan tantangan baru telah muncul di era internet ini. Menghadapi tantangan ini, kita harus menyesuaikan produk service yang berupa penyimpanan data, platform manajemen, dan alat database untuk memberikan solusi paling efisien dengan nilai komersial tertinggi. Database cloud merupakan hal yang sewajarnya kita pertimbangkan untuk memudahkan serta memberikan banyak manfaat bagi perusahaan yang dibangun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.